Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atah Yazar Fisabila, NPM 204220270 dari kelas 5G. Di sini saya akan memaparkan dari mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang dosen pengampunya Bapak Tio Gusti Asatria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan dengan materi hakikat pembelajaran kelas rangkap. Hakikat PKR. Menurut Franklin, pembelajaran kelas rangkap merupakan penggabungan sekelompok siswa yang mempunyai perbedaan usia, kemampuan, minat, dan tingkat kelas yang dikelola oleh guru atau beberapa guru yang dalam pembelajarannya difokuskan pada kemajuan individu para siswa. Menurut Djalil 2011, adalah suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam suatu ruangan kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kelas rangkap merupakan menggabungkan siswa dari 2 atau 3 tingkat kelas dijadikan dalam satu kelas yang diajarkan oleh guru. Ada beberapa alasan mengapa PKR diperlukan. Yang pertama, alasan geografis, yaitu sulitnya lokasi, terbatasnya transportasi, permukiman yang berpindah-pindah, mata pencarian khusus seperti menangkap ikan, menebang pohon, dan sebagainya. Mendorong penggunaan PKR. Dengan kondisi ini, sekolah dengan satu guru atau one school teacher itu termasuk cara mengatasi adanya PKR di sekolah tersebut. Yang kedua, alasan geografis, yaitu untuk mengajar murid dalam jumlah yang kecil apabila tinggal di daerah pemukiman yang amat jarang dengan PKR. Dinilai sebagai pendekatan pengajaran yang praktis. Di daerah perkotaan sekalipun alasan demografis ini juga berlaku. Oleh karena itu, PKR merupakan cara yang lebih praktis dan ekonomis. Dengan adanya PKR tersebut, lebih memudahkan siswa untuk belajar dalam satu ruangan dalam beberapa tingkat. Tujuan PKR. Ada beberapa tujuan PKR, antara lain yang pertama, quantity dan equity. PKR memungkinkan kita memenuhi asas quantity atau jumlah dan equity atau pemerataan, yaitu dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dengan jumlah guru yang kita miliki saat ini, kita dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang lebih luas dan mencakup jumlah murid yang lebih besar. Bersama dengan itu, kita pun mampu untuk memberi pelayanan yang lebih merata dan adil hingga ke daerah pelosok. Selanjutnya, yang kedua, ekonomis. Dengan seorang guru atau beberapa guru saja, proses pembelajaran dapat berlangsung. Begitu juga dengan satu ruang atau beberapa ruang kelas, proses pembelajaran tetap dapat berlangsung. Dengan demikian, satuan biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat yang akan jauh lebih kecil. Bersamaan dengan itu, dengan jumlah dana pendidikan yang sama, perluasan pelayanan pendidikan dapat diberikan hingga ke daerah yang sulit, yang kecil dan terpencil. Selanjutnya, yang ketiga, ada keamanan, yaitu dengan pendekatan PKR, pemerintahan dapat mendirikan SD di lokasi yang mudah dijangkau oleh anak atau siswa yang tidak jauh dari rumahnya. Dengan demikian, kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan pada anak-anak mereka itu berkurang. Dengan SD yang jauh, selain dapat meningkatkan pengulangan kelas atau putus sekolah, mungkin saja mengundang kecelakaan, misalnya perahu terbalik, diterkam, disengat, dibelit, atau digigit binatang buas, atau juga bisa tergelincir ke dalam jurang. Dan setiap saat dapat terjadi saat mereka pergi atau pulang sekolah. Prinsip-prinsip PKR.
PKR memiliki beberapa prinsip pembelajaran secara umum kepada siswa dalam berbagai situasi dengan tanpa tergantung pada guru. Misalnya, siswa dapat belajar dari buku, berdiskusi dengan teman atau mengamati sesuatu, namun peran guru tetap menjadi bagian yang sangat penting peranannya dalam pembelajaran. Misalnya, peran pada kegiatan awal, peran guru pada kegiatan inti, atau peran guru pada kegiatan penutup. Menurut Susilowati 2016. Namun ada beberapa prinsip khusus pembelajaran kelas rangkap sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran secara bersamaan, yaitu prinsip ini memiliki makna guru menghadapi 2 atau 3 kelas pada waktu yang sama bersamaan meskipun dengan mata pelajaran yang berbeda, namun tetapi bermakna bagi siswa. Pembelajaran tetap sesuai dengan tujuan kurikulum, RPP, dan kebutuhan siswa. Yang kedua, penggunaan waktu secara efisien. Selama pembelajaran kelas rangkap berlangsung, guru harus terampil mengelola kelas dalam hal mengelola waktu pembelajaran sehingga harus menggunakan waktu secara efisien dalam pembentukan kelompok atau pindah kelas. Karena semakin banyak waktu pembelajaran yang terbuang, maka kualitas pembelajaran akan menurun. Yang ketiga, pemanfaatan sumber belajar. Guru harus memanfaatkan berbagai sumber belajar secara efektif, secara efisien, seperti lingkungan sekolah, lingkungan sosial, barang bekas, dan peralatan yang ada di sekolah yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk pembelajaran kelas rangkap. Yang keempat, pembiasaan mandiri. Apabila guru mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut, maka siswa akan terbiasa mandiri. Kemampuan siswa untuk belajar mandiri akan memungkinkan guru pembelajaran kelas rangkap mengelola pembelajaran secara lebih baik sehingga kadar waktu kreativitas akademik menjadi semakin tinggi. Gambaran PKR yang ideal. Contohnya seperti kegiatan belajar mengajar yang secara langsung atau serempak atau bersamaan yang maksimal dan bermutu. Selanjutnya ada kegiatan belajar mengajar harus sesuai dengan tuntutan kurikulum dan kebutuhan murid. Selanjutnya ada kegiatan belajar mengajar dikelola dengan baik. Sebagian besar waktu yang bersedia digunakan untuk kegiatan belajar murid. Kualitas pembelajaran memadahi. PKR yang ideal yang secara terencana sudah menerapkan. Baiklah teman-teman, itu saja pemaparan materi tentang pembelajaran kelas rangkap yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.